Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita belajar kitab Daniel pasal 1. Tetap dalam tema sentral kita, Spirit of Excellence. Apa yang kita dapati dari kisah yang luar biasa di Daniel pada pasal yang pertama. Spirit of Excellence adalah merupakan sebuah gaya hidup yang melebihi batasan kebiasaan yang ada di sekitar kita, dengan fokus kepada kebenaran firman Allah. Jadi orang yang menghidupi Spirit of Excellence, dia back to Bible. Dia tidak terjebak kepada sebuah keadaan yang biasa ada pada tatanan hidup di sekitarnya, tapi dia berusaha merubah hidupnya seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, di Daniel pasal 1 kita belajar pada ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang telah dipersembahkan kepada dewa untuk dimakan oleh raja. Nah, dengar ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkata, Spirit of Excellence dimulai dari sikap hati yang harus mempunyai sebuah ketetapan bahwa saya tidak mau menajiskan diri saya dengan segala kebiasaan tabiat dosa yang ada di sekitar saya. Ini penting, ketetapan hati. Saudara lihat, Daniel ada di istana. Nah, ini yang pertama saudara lihat, Daniel ada di istana. Tapi Daniel tidak mau dipengaruhi oleh seluruh hidup istana kalau itu melanggar firman. Jadi kita sudah tahu makanan raja itu sudah dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Dan Daniel tidak mau, sebab Daniel tahu hanya Allah Israel yang dia harus layak menyembah. Daniel boleh di istana, tapi istana tidak bisa mengubah Daniel. Kita boleh ada dalam dunia, tapi dunia tidak boleh ubah kita. Kita harus tetap menunjukkan eksistensi kita. Ini penting. Ini penting. Ini penting. Jadi jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh keadaan. Jangan hidup agama kita hanya nurut sebuah kebiasaan. Saya tidak menyerang apapun agama kepercayaanmu, tetapi back to Bible. Sebagai orang Kristen, saya menyarankan Bapak Ibu, coba kembali melihat Alkitab. Apakah gaya ibadahmu sudah seperti Alkitab? Jangan pola kebiasaan bisnismu, pekerjaanmu menurut kebiasaan. Baca kembali Alkitab. Apakah pekerjaanmu, bisnismu sesuai kebenaran atau tidak? Pada ayat 12-15 bagian kedua, saya ingin bagi kepada Bapak Ibu bahwa Daniel bilang kepada Aspenas itu, lihat, nilai kami dalam 10 hari ini. Ada keyakinan, dari ketetapan hati dia punya keyakinan untuk berubah. Orang yang menghidupi Spirit of Excellence, dia yakin hidupnya pasti akan berubah jauh lebih baik. 3 hal tentang perubahan. Yang pertama, kita harus berubah jadi contoh, bukan jadi aneh. Banyak orang Kristen tiba-tiba aneh hidupnya. Nah, saya mau kita jadi contoh, bukan jadi aneh. Perubahan kita harusnya mendatangkan berkat seperti KPR 2, ya, di mana jemaat mulai hidup dan menjadi berkat. Mereka tidak aneh, mereka menjadi contoh. Berubah jangan dipaksakan. Berubah itu harus natural. Bapak Ibu lihat orang yang dietnya berlebihan, ya, dari 120 kilo dalam sebulan jadi 80 kilo. Apa yang terjadi? Perubahannya terlalu drastis. Apakah itu bagus? Nanti kita lihat aja. Ada banyak hal yang pada akhirnya membuat dia tidak lagi kelihatan natur gitu, tapi kelihatan aneh. Sebab apa? Terlalu dipaksakan. Berubah itu butuh pengakuan orang. Saya nggak bisa bilang gini, saya sudah berubah, nggak bisa. Saya berubah atau tidak butuh pengakuan orang. Aspenas mengakui itu. Daniel dan teman-temannya benar-benar berubah. Dan hal yang ketiga pada ayat yang ke-20, kebijaksanaan, pengertian ada pada Daniel. Gereja harusnya saat ini yang menasihati. Bukan berarti gereja nggak butuh dinasihati, tapi fungsi utama gereja hadir kan sebagai garam, sebagai terang. Jadi gereja harus mampu menjadi sebuah penasehat di kotanya. Gereja harus memberi jawaban. Jangan gereja bikin masalah. Gereja harus menjadi jawaban. Coba pikirkan ini. Kalau
Spirit of Excellence versi Daniel pasal 1 ini kita hidupi, apa yang akan terjadi di sekitar kita luar biasa. Luar biasa. Pengertian yang dimiliki oleh gereja membuktikan bahwa kekuatan firman Allah tidak terbantahkan oleh kondisi dan keadaan apapun. Tuhan menolong, hidupilah Spirit of Excellence menurut Daniel pada pasal yang 1, memiliki roh yang luar biasa, yang melebihi batasan kebiasaan kehidupan. Maka saya percaya orang akan memuliakan Allah, lalu Bapa dipermuliakan, Bapa ditinggikan lewat hidupmu. Tuhan Yesus berkati setiap mereka yang mendengar renungan ini. Diberkatilah mereka untuk berubah bukan menurut kebiasaan, tapi menurut firman Allah. Diberkati mereka dalam nama Yesus. Amin.